Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan kembali membahas tentang subwoofer ya teman-teman, yaitu box jenis vakum. Nah kemarin juga ceritanya ada yang bertanya di kolom komentar ya, dari Mas Bro Prayoga Putra. Nah dia bilang di kolom komentar, "Bang, apakah benar kalau untuk box vakum itu harus dibekali dengan voice coil di atas 4 in?" Nah jadi untuk di video kali ini saya akan coba menjawabnya ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan atau request dari Mas Bro Prayoga Putra. Nah jadi bagi kalian yang mungkin ingin tahu juga apakah benar kalau untuk box jenis vakum itu harus dibekali dengan voice coil di atas 4 in, silahkan bisa disimak aja ya teman-teman untuk di video kali ini. Mudah-mudahan juga bisa menambah wawasan kalian juga ya untuk di dalam dunia audio tentunya. Nah jadi untuk pertanyaannya, apakah benar kalau untuk box vakum itu harus dibekali dengan voice coil di atas 4 in? Nah jadi di sini kita membahas tentang box vakum yang untuk subwoofer ya teman-teman. Nah untuk box jenis vakum yang untuk subwoofer saya juga sudah banyak membuatkan videonya sebenarnya, dan juga sudah banyak membahasnya. Silahkan mungkin bagi kalian yang belum tahu mengenai box vakum, kalian bisa cek aja video saya yang lain ya di channel ini tentunya. Nah untuk box vakum sendiri itu ada banyak sekali ya teman-teman untuk jenisnya, seperti CLA, turbo, terus kemudian radiator dan juga kawan-kawan ya. Itulah yang dimaksud dengan box vakum ya, jenis box subwoofer vakum. Nah memang kalau untuk box subwoofer vakum kita harus menggunakan speaker yang memang betul-betul bagus ya teman-teman di sini. Jadi kita disarankan harus menggunakan speaker yang betul-betul memang bagus, terutama untuk di daun speakernya yang harus memiliki daun yang tebal ya. Karena untuk box jenis vakum ini memang betul-betul nggak ada lubang anginnya ya teman-teman. Jadi memang untuk speakernya di vakum ya, makanya juga dinamakan dengan box vakum. Nah terus di sini muncul pertanyaan, apakah betul kalau untuk box vakum kita harus menggunakan speaker yang memiliki diameter voice coil di atas 4 in? Terus bagaimana kalau kita menggunakan speaker yang memiliki diameter voice coil di bawah 4 in? Jadi untuk mengenai hal ini ya teman-teman, mengenai pernyataan itu juga ada benarnya juga ya. Nggak harus juga sih, nggak harus menggunakan speaker yang memiliki diameter di atas 4 in, itu nggak harus ya teman-teman. Kita juga masih bisa menggunakan box vakum memiliki speaker yang diameter voice coilnya masih di bawah 4 in, kita masih bisa ya teman-teman, terutama untuk penggunaan indoor tentunya, itu nggak jadi masalah tentunya. Kalau kita menggunakan box jenis vakum, terus kita menggunakan speaker yang memiliki diameter voice coil di bawah 4 in, itu nggak masalah ya teman-teman. Kalau kita menggunakan untuk penggunaan dalam ruangan atau penggunaan indoor, itu masih masuk ya teman-teman, dan nggak jadi masalah. Terus kemudian untuk pernyataan kalau untuk box vakum harus menggunakan speaker yang memiliki diameter voice coil di atas 4 in, itu juga benar ya teman-teman, terutama kalau kita mau menggunakan subwoofer tersebut itu di luar ruangan atau outdoor ya. Karena untuk penggunaan outdoor itu jelas berbeda kalau untuk kita bandingkan dengan penggunaan indoor. Kalau untuk penggunaan outdoor juga ada yang bilang kalau kita menggunakan subwoofer 15 in itu harus menggunakan speaker yang dibekali dengan voice coil minimal 4 in ya teman-teman. Jadi memang ini pernyataan juga ada betulnya juga, apalagi di sini kita menggunakan box jenis vakum ya, yang memang kita harus menggunakan speaker yang benar-benar bagus ya, terutama juga untuk di daunnya. Untuk voice coil juga tentu perlu diperhatikan ya, seperti diameter voice coil yang menjadi patokan tadi harus di atas 4 in ya teman-teman. Jadi kalau kita mau menggunakan box subwoofer jenis vakum, terus kita hanya mempunyai speaker yang memiliki diameter voice coil di bawah 4 in, itu nggak ada masalah ya teman-teman, sebenarnya nggak ada masalah, dan itu sebenarnya sah saja ya. Kalau kita mau menggunakan box vakum namun untuk speaker yang kita miliki cuma memiliki diameter voice coil di bawah 4 in, contohnya 3 in ataupun juga 2 in, selama kita mau menggunakannya untuk di dalam ruangan itu nggak jadi masalah ya. Nah terus gimana kalau kita mau menggunakannya untuk di outdoor? Tentu untuk suaranya juga kurang maksimal ya, tentu sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan kalau kita menggunakan di dalamnya menggunakan speaker yang sudah memiliki diameter voice coil di atas 4 in ya teman-teman, atau minimal 4 in. Tentu saja untuk hasil suaranya itu akan sangat beda jauh ya, karena memang untuk diameter voice coil itu juga mempengaruhi suara dari speaker yang kita gunakan ya teman-teman. Jadi memang lebih disarankan kalau kita mau menggunakan jenis box subwoofer yang vakum itu, kita disarankan menggunakan speaker yang memiliki diameter voice coil yang sudah di atas 4 in ya teman-teman, itu lebih bagus ya. Tapi kalau kita menggunakan speaker yang
diameternya masih di bawah 4 inch, itu pun nggak jadi masalah sebenarnya ya teman-teman. Hanya saja untuk suaranya jelas lebih mantap yang penggunaan speaker memiliki voice coil yang lebih besar ya. Nah, untuk mengenai diameter voice coil besar dan kecilnya saya juga sudah pernah membahas di channel ini. Silakan bisa kalian cek aja ya teman-teman, bagi kalian yang mungkin belum tahu perbedaan atau kelebihan dan kekurangan speaker yang dibekali dengan coil kecil dan besar ya. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita mau menggunakan box subwoofer jenis vakum, terus kita menggunakan speaker yang coilnya masih di bawah 3 ini itu nggak jadi masalah sebenarnya ya teman-teman. Hanya saja untuk suaranya juga nggak akan semantap kalau kita menggunakan speaker yang memiliki coil yang lebih besar. Seperti contohnya tadi minimal 4 in ya, atau 4 in ke atas. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk di video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab request dari kalian, Mas Bro Prayoga Putra, dan mudah-mudahan video ini juga bisa bermanfaat buat kalian tentunya yang mungkin belum tahu ya. Silahkan bagi kalian yang mau menambahkan bisa ditambahkan aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.